Salam pemirsa CW ini semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita banyak sekali pelajaran mengenai ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang akan kita pelajari untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana contoh-contoh yang akan diberikan itu menceritakan bagaimana kehidupan kita yang harus kita lakukan. Kita harus jaga kesehatan yang sudah diberikan, kita harus jaga, dan juga apapun yang sudah ada dalam tubuh kita, kita harus bisa untuk melindunginya. Baik, buku ini juga dikatakan di sini bahwa untuk kekuatan harian dan merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa untuk menjaga kebugaran fisik kita, mental kita, dan juga spiritual kita. Sebab itu, mari kita pelajari dari buku ini untuk kita bisa mengerti bagaimana cara untuk kita bugar selamanya bersama dengan Tuhan. Bacaan kita judulnya adalah Gigi Baru, Kehidupan Baru. Ayat intinya terambil dalam Filipi 3 ayat 18-21. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kehilangan gigi selalu menjadi pengalaman traumatis. Apapun penyebabnya, ada beberapa penyebab dari kerugian tersebut. Yang paling umum adalah penyakit gusi. Dalam hal ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam masalah sampai mereka menyadari gigi mereka mulai kendur, atau mereka mengunjungi dokter gigi untuk pemeriksaan dan menyadari sudah terlambat untuk menyelamatkan gigi mereka. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana pola kehidupan yang baru, seperti bagaimana gigi yang baru yang akan tumbuh pada mulut kita. Jadi katakan di sini bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang memilih untuk tidak mau untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kesudahan mereka ialah kebinasaan, atau pilihan mereka membawa mereka kepada satu kebinasaan. Karena apapun keinginan mereka ialah sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Jadi Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri, atau karena keinginan hati mereka membuat mereka untuk binasa. Itulah yang dimakan seteru dengan salib Kristus, atau tidak memilih sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan, tetapi memilih sesuai jalannya sendiri. Karena kewarganegaraan kita di dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, maka kita harus mengubah tubuh kita yang maka dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini dan serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa dan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Tuhan bisa merubah kita semua pada saat kita sudah merasa bahwa kita tidak memiliki jalan lagi, tapi Tuhan masih mempunyai harapan untuk menolong kita. Pada saat kita sudah berjalan jauh, lalu kita tidak memiliki arahnya kita harus kemana lagi, maka marilah kita berdoa meminta hikmat untuk kita berbalik pada Tuhan. Karena pada saat kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan memberikan kuasanya, kehidupan yang mulia itu untuk kehidupan kita juga. Pada saat kita sesali itu, lalu kita mau untuk merubah akan semuanya. Inilah kehidupan baru yang harus kita miliki. Orang yang ingin untuk memiliki kehidupan baru, berarti dia ingin untuk mengubah akan perbuatan-perbuatan lamanya, atau karakter-karakter lamanya dia harus tinggalkan untuk memiliki karakter yang baru itu. Sehingga pada saat karakter baru itu timbul, maka kita akan melihat pertumbuhan yang baru itu, atau kehidupan yang baru akan muncul di dalam kehidupan kita masing-masing. Penyebab gigi kita sakit juga dikatakan di sini bahwa menjadi pengalaman yang traumatis. Banyak sekali dari kita yang melihat bahwa pada saat sakit gigi atau kehilangan akan giginya, merasa malu, merasa tidak percaya diri pada saat untuk melakukan senyum. Tetapi apa akibatnya yang terjadi? Seringkali karena sudah terlambat untuk kita merawat akan gigi itu. Kita terlambat untuk menyelamatkan akan gigi itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa dalam hal ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam masalah sampai mereka menyadari gigi mereka mulai kendur. Jadi orang yang berleha-leha dalam merawat giginya mungkin adalah contoh di sini dikatakan bahwa dia tidak menjaga akan kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan itu. Dikatakan di sini bahwa orang yang tidak menyadari giginya sedang berada dalam masalah, maka dia akan merasa biasa-biasa saja. Tetapi pada saat sudah mengalami kendur, maka dia akan datang ke dokter untuk meminta informasi dan juga meminta bagaimana untuk cara merawatnya. Sebenarnya cara yang gampang adalah kita bisa menjaganya sebelum kita masuk kepada masalah tersebut. Tetapi kenapa kita masuk kepada masalah itu?
karena kebiasaan kita yang membuat kita untuk melupakan hal-hal kecil ini. Penyebab lain dari kehilangan gigi adalah pembusukan gigi yang parah. Orang yang memiliki masalah ini sadar bahwa adalah masalah, namun mereka takut untuk mengunjungi dokter, sehingga mereka menunda pengobatan sampai mereka kesakitan. Dalam kasus trauma, orang mungkin melihat kerusakan yang akan terjadi, namun tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikannya. Tidak bisa menyingkirkan tepat pada waktunya untuk menghindari serangan, atau mereka mungkin tidak menyadari sama sekali. Baik, diberikan contoh di sini ya. Mungkin ada orang yang trauma pada saat akan kehilangan giginya, sehingga dikatakan di sini bahwa dia memiliki masalah, tetapi dia tidak sadar akan masalah itu. Dikatakan di sini bahwa dia takut untuk mengunjungi dokter gigi, sehingga dia menunda akan pengobatannya sampai kesakitan. Tetapi dikatakan di sini bahwa karena kasus trauma ini, orang mungkin melihat kerusakan yang akan terjadi, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Kita seringkali mengatakan bahwa kita trauma hidup dengan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan memberikan kita berkat, kita menikmati berkatnya juga. Kenapa pada saat kita diberikan sesuatu untuk berkembang, kita mengatakan bahwa kita trauma untuk melakukan hal itu? Tetapi kita harus ingat, pada saat kita mengatakan trauma berarti kita tidak mau untuk bertumbuh. Kita mau untuk bertumbuh berarti kita harus menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga pada saat kita berjalan maju, kehidupan baru yang kita dapatkan, ujian baru yang membuat kita untuk bertumbuh yang kita dapatkan. Inilah contoh di dalam pelajaran kita. Orang yang menderita penyakit gusi mungkin sama seperti orang yang dalam penyangkalan akan penyakit dosa. Mereka tampak bagus di luar, tetapi akar-akarnya secara diam-diam melemah dari dalam. Kebanggaan mereka adalah pada hal yang seharusnya mereka membuat mereka merasa malu. Orang yang mengalami kerusakan gigi mungkin bisa diumpamakan dengan orang yang lahirianya memberontak dan menolak meminta bantuan Tuhan. Yang Tuhan mereka adalah nafsu mereka sendiri. Baik, ini teguran keras untuk kehidupan kita masing-masing, untuk saudara dan saya. Dikatakan di sini bahwa orang yang menderita penyakit gusi mungkin seperti orang yang dalam penyangkalan akan penyakit dosa. Jadi dia menyangkal akan penyakit dosa itu. Contohnya yang diberikan di sini. Dikatakan bahwa dia tidak bisa untuk meninggalkan akan dosanya, sehingga dia bisa mengalami hal yang membuat dia masuk ke dalam masalah itu. Jadi Tuhan mengizinkan kita untuk belajar di sini, untuk kita mengerti bagaimana cara kerja dosa itu. Pada saat kita tidak mau untuk menyangkal akan dosa-dosa itu, kita tidak mau untuk menolak dosa-dosa itu, maka dosa itu akan diam untuk bekerja melalui bawah akar-akar kehidupan kita, sehingga pada saat itu juga kita akan dilemahkan, kita akan diberikan satu guncangan yang keras, sehingga kita mengalami kendornya kehidupan yang kita alami. Contohnya di sini juga dikatakan bahwa orang yang mengalami kerusakan gigi mungkin diumpamakan sebagai orang yang lahirianya memberontak dan menolak meminta bantuan Tuhan. Yang Tuhan mereka adalah nafsu mereka sendiri. Baik, ini teguran sangat keras. Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa jangan kita gunakan nafsu diri kita sendiri, tetapi marilah andalkan Dia dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa pada saat kita mengalami kerusakan gigi, mungkin bisa diumpamakan sebagai orang yang memberontak, menolak untuk meminta Tuhan. Jangan kita seperti contoh yang sudah dituliskan ini. Sebenarnya kita harus bisa merubah semuanya untuk kita bisa hidup dengan Tuhan. Karena contoh kecil ini memberikan kita pengetahuan yang luas. Dikatakan bahwa hanya sakit gigi sudah diumpamakan sebagai orang yang memberontak dan menolak Tuhan, mengikuti nafsunya sendiri. Apakah kita sama seperti hal itu? Mungkin saudara yang saya ada yang mengalami hal yang sama. Sebab itu marilah kita berubah untuk lebih dekat hanya kepadanya. Orang yang mengalami trauma adalah mereka yang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, dan tidak bisa lepas dari konsekuensi bencana dari tindakan-tindakan orang lain. Ketika orang menggabungkan pola makan yang tidak sehat dengan terlalu banyak makan gula, kurangnya kebersihan gigi, dan mengabaikan pemeriksaan rutin, hal ini dapat menjadi masalah serius. Jika masalah-masalah terus berlanjut, maka masalah tersebut mungkin sampai pada titik di mana solusi satu-satunya adalah memulai dari awal. Baik, pelajaran sangat menarik, terus mengingatkan kepada kita. Orang yang mengalami trauma adalah orang yang berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan tidak bisa untuk lepas dari konsekuensi tersebut atau bencana yang dialami oleh orang lain. Jadi karena trauma dan juga waktu yang salah dan tempat yang salah,
membuat kita untuk bisa mengalami satu masalah. Selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memilih sesuatu sesuai dengan jalan Tuhan, sehingga tidak ada waktu yang salah, tidak ada tempat yang salah, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang akan kita alami. Tapi kita bisa mengalami hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika orang mengabaikan pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak gula, kurangnya kebersihan gigi, mengabaikan pemeriksaan rutin, hal ini menjadi masalah yang serius. Saya sudah pernah mengalami hal yang sama. Sebab itu Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada saya untuk memulai dari awal, sehingga masalah-masalah itu tidak terus berlanjut, tetapi masalah itu mungkin sampai pada titik di mana solusi satu-satunya harus memulai dari awal. Jadi Tuhan mengingatkan kita selalu untuk kita selalu datang kepadanya, memulai sesuatu hal yang baru yang akan membuat diri kita untuk bertumbuh. Baik implan gigi, parsial gigi palsu, pegangan untuk gigi palsu, gigi baru yang berfungsi atau aktif dapat memberi seorang kesempatan hidup yang baru. Seorang akhirnya bisa mengunyah lagi, mencerna lebih baik, dan terlihat lebih baik. Terkadang kita harus mengalami kehancuran total sebelum kita siap untuk melihat jatuh melampaui cakrawala sempit dari rasa sakit kita sendiri, dan meminta Tuhan untuk membuat ulang tubuh kita yang malang ini agar menyerupai tubuhnya yang mulia. Ketika kita bersedia melakukan ini dan berjanji untuk memberikan kita kehidupan yang benar-benar baru. Tuhan, tolong berikan saya kehidupan baru hari ini. Baik, pelajaran kita dicontohkan bahwa gigi yang baru, kita akan berusaha untuk membuat gigi yang baru, maupun itu dari implan gigi, parsial, gigi palsu, atau pegangan gigi palsu. Gigi baru yang berfungsi atau aktif dapat memberikan seorang kesempatan hidup yang baru. Dicontohkan di sini bahwa gigi yang baru berarti kita berusaha untuk hidup baru. Kita ingin untuk merubah semuanya. Jadi seorang yang akhirnya mengunyah lagi, mencerna lebih baik dan juga terlihat baik, terkadang harus mengalami kehancuran total sebelum kita siap untuk melihat jauh melampaui cakrawala yang sempit itu. Jadi ceritakan yang sangat menarik ya. Dikatakan bahwa pada saat kita ingin untuk memiliki hidup yang baru, maka kita sudah terlebih dahulu harus mengalami kehancuran total yang kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Sehingga kita datang hanya kepada Tuhan, tidak menggunakan nafsu kita. Kita meminta Tuhan lah yang membuat kita untuk berubah. Sehingga pada saat kita mengandalkan Tuhan, Dia akan membuat tubuh kita yang sudah malang ini menjadi tubuhnya yang mulia. Yang kita bersedia untuk memberikan kehidupan kita yang benar-benar baru ini kepada kehidupannya. Jadi mungkin dari pelajaran ini dikatakan bahwa gigi yang baru, kehidupan yang baru adalah sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan kita harus tinggalkan, sehingga kehancuran total itu tidak kita sampai kepada titik itu, tetapi kita kembali menarik diri kita untuk datang berbalik hanya kepada Dia. Hanya kepada Tuhan kita dapat meminta semuanya. Kita dapat diberikan kesempatan untuk kita belajar lebih hari lebih dekat kepadanya, sehingga kita tidak bergantung kepada diri kita, tetapi kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.